bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan kakak namanya Lia Boita dari Universitas Manipur Saleh. Di sini kami ingin menanyakan beberapa tentang sarana dan prasarana dari sekolah ini. Dan juga rekan-rekan kakak ada Tiara, ada Kak Bella, ada juga Alia, ada juga Kak Tia. Kendala yang nggak ada, karena kita di sini kalau masalah untuk sarana prasarana semua menggunakan uang dana bos. Uang dana bos. Jadi jika uang dana bosnya cair, ya otomatis semuanya terpenuhi. Ya. Berarti salah satu sasarannya hanyalah dari dana bos aja. Dana Kalau bos. dana bos berjalan dengan baik, maka sarana prasarana terpenuhi. Akan baik. Nih, mau nanya nih ke satu orang nih. Menurut kamu sarana dan prasarana sekolah ini gimana? Menurut Bapak, udah baik banget Kak, udah bagus banget Kak. Udah baik banget. Yang lain juga udah baik banget. Oke. Kita lanjut lagi untuk mendukung pembelajaran. Yang pertama, pastinya buku anak-anak. Oh, bukan anak-anak. Buku anak-anak. Kalau fasilitas yang kedua itu komputer. Komputer itu untuk menunjang karena sekarang kan ujiannya online, jadi harus ada komputer. Karena kami di sini tidak boleh membawa HP. Kalau di sekolah luar kita anak-anak rata-rata bawa HP semua kalau ujian. Kalau di sini kita enggak, kita buatnya di lab per sesi. Ya, jadi lab juga salah satu sarana yang paling utama juga. Selain dari buku, lab, kemudian pasti jaringan ya. Kita pakai wifi. Kemudian pastinya guru yang berkualitas, yang paham tentang teknologi itu ya. ya. Dan gurunya itu kami mengusahakan sesuai dengan kemampuan. Misalnya yang mengajar IPA ya dari IPA, kita nggak ngambil yang dari sejarah budaya Islam karena itu nggak akan sinkron. Jadi kalau misalkan fasilitas yang sekarang dibutuhkan lebih tepatnya itu kayak ke teknologi karena kita juga lagi kurikulum merdeka kan. Kalau misalkan menurut kakak apa yang sekarang lagi dibutuhkan? Apa aja? Kantinnya diperbanyak kak atau apa gitu? Kantin diperbanyak. Kalau nggak masuk ke dalam pembelajaran. Iya, kantin nggak usah tentang pembelajaran tapi tentang fasilitas ya. Iya. Oke, baik. Jadi kan kita sekarang kurikulum merdeka, jadi yang paling penting adalah kepemahaman teknologi dan keselarasan jurusan si gurunya tersebut ya. Selanjutnya itu Ibu, pertanyaan terakhir untuk di kelas ini ya. Apakah ada rencana pengembangan atau pengadaan fasilitas baru gitu di dalam waktu dekat? Di dalam waktu dekat. Itu tergantung dari dana sebenarnya, kembali lagi ya. Kalau keinginan setiap tahunnya pasti misalnya komputer pasti akan ditambah. Pasti ada keinginan penambahan. Kemudian jika buku sebenarnya kami agak ini sedikit karena setiap ini perubahannya cepat. Misalnya Kurtilas ya, kurikulum 13 Bu. Setahun baru pakai udah ganti kurikulum Kurtilas revisi. Kita beli lagi buku baru nih. Karena dalamnya itu beda. Memang ada yang sama. Setelah itu Kumar baru. Kemudian setelah Kumar deep learning baru lagi. Jadi sebenarnya kita agak ini sedikit dengan buku. Makanya saya bilang fasilitasnya ke buku juga sangat harus memadai. Kemudian sekarang sudah pakai kurikulum berbasis cinta kalau kami di madrasah, pakai KBC. Mungkin nanti akan keluar buku baru lagi, kita beli lagi buku baru begitu. Ya, bakal ada terus penambahan fasilitas. Kalau komputer insya Allah selalu memang ditambah. Oh, berarti beberapa tahun ini selalu ditambah. Kemudian kita ada, kalau dulu lab komputernya di sana, kemudian udah ke sini dibawa kemari supaya lebih dekat. Kita kalau di sana sudah jadi lab IPA sekarang. Iya.
Jadi kalau misalkan untuk penambahan itu bakal selalu bertambah setiap tahunnya. Insya Allah, iya, Insya iya. Allah bakal ada selalu dari kursi meja itu selalu tambah setiap tahun, apalagi kalau misalnya jumlah anak per tahun itu kan bertambah, jadi kita juga menghitung inventaris berapa jumlah kursi meja seperti itu. Apakah kami boleh Bu mengetahui visi dan misi dari sekolah ini dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan mengajar ini Bu? Jadi visi sekolah kita itu yaitu mewujudkan madrasah yang unggul dalam bidang infak dan iptek yang berlandaskan akhlakul karimah serta tercapainya kualitas madrasah berstandar nasional. Adapun visinya yaitu untuk unggul dalam persaingan, ya kan, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang menengah atas nanti. Terus tercapainya seluruh warga madrasah yang kondusif untuk mencapai madrasah berstandar nasional. Alhamdulillah sejauh kemarin kami di bagian bahasa Arabnya sempat mewakili Aceh ke tingkat nasional salah kata kemarin. Cuman tahun ini hanya sampai di provinsi. Itu kenapa ya Bu sampai cuman sampai di provinsi aja? Mungkin karena yang terdahulu sudah kena kan, mungkin dari segi sekolah juga kemampuan siswa yang belum maksimal. Pada saat itu siswanya sedang drop sakit dia, tapi terpaksa ikut karena kan udah terkena kan mewakili Utara, jadi terpaksa ikut sakit dia waktu itu. Mungkin itulah karena kondisi nggak fit, jadi dia pun kurang fokus. Alhamdulillah pelatih yang melatih Oba itu ibu kepala langsung. Seorang kepala sekolahnya Bu. Nah, ini kan Bu udah kurikulum merdeka nih kan Bu. Jadi apakah di sekolah ini udah menerapkan kurikulum merdeka atau udah berjalan dengan baik sama udah diimplementasikan ya Bu? Udah, alhamdulillah kita kurikulum merdekanya udah berjalan dengan baik, udah berapa tahun kebelakang. Malah sekarang kita lagi penerapan deep learning, pendekatan deep learning, guru udah pelatihan juga kemarin, ikut deep learning pelatihannya. Kemudian lagi diaplikasikan di kelas masing-masing, di kelas yang dia ampu. Kemudian untuk buku kurikulum merdekanya, alhamdulillah kita punya alhamdulillah. Berarti Bu ini semenjak deep learning ini Bu di sekolah ini diterapkan di tahun kapan ya Bu? Mulai semester ini. Semester ini ya Bu? Mulai semester ini pendekatan deep learning sudah dijalankan pelan-pelan. Sambilan kita belajar ya kan, sambilan belajar karena untuk pelatihan, sambilan aplikasikan di kelas. Kalau soal administratifnya itu udah berjalan juga itu? Sudah, alhamdulillah sudah. Bagaimana kondisi fasilitas sekolah secara keseluruhan saat ini? Baik. Kondisinya kan? Iya, kondisi fasilitasnya. Baik. Ada keluhan atau gimana? Keluhan? Iya. Kalau misalnya dari mana ini? Dari ruang lab ini? Iya, di lab ini. Di lab ini mungkin ya, kalau sekarang karena nggak ada loudspeakernya itu sih yang masih kurang ya. Apakah seluruh fasilitas tersedia sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran? Sudah? Apakah ada fasilitas yang jarang digunakan? Yang jarang digunakan? Nggak ada. Bagaimana guru memanfaatkan fasilitas, misalnya LCD, laboratorium, dalam kegiatan belajar mengajar? Yang di sini Iya. semuanya digunakan ya. Karena kan kalau di ruang ini yang belum ada kayak infokusnya ya. Ini belum ada, memang belum ada. Ada, cuman maksudnya yang di sini nggak ada. Kalau kita bawa dari sana ada kan, dipasang di sini. Yang di sini belum ada. Berarti di sini nggak ada keluhan tentang laboratorium ini gitu. Pemanfaatannya pas gitu ya Bu? Oh, kalau untuk ini pas, cuman yang kurangnya yang tadi kayak apa namanya, kayak loudspeakernya tadi kan. Jadi yang loudspeaker headset gitu yang tuh di telinga itu yang mesti nggak ada.
mungkin keluhannya di situ. Suaranya mungkin tidak terlalu jernih kan kalau dari sini. Kalau masalah laptopnya itu nggak ada yang nge-lag atau gimana gitu? Ada beberapa seperti yang ini. Ya ini kan lambat perlu diinstal. Tapi kalau misalnya yang lambat ini tidak saya gunakan. Cuman ada sebagian kelas yang anaknya misalnya 17 atau 18. Jadi masih banyak komputer lain yang bisa digunakan. Ada beberapa memang. Jadi lab ini harus menggunakan sinyal atau gimana kalau belajar mengajar? Sinyal maksudnya kayak internet wifi atau apa gitu. Jadi di sini ada beberapa yang digunakan wifi, ada beberapa yang sudah connect wifi-nya. Tapi cuma beberapa ya, dari 40 komputernya mungkin hanya 5 yang digunakan. Karena di sini kan maksudnya anak-anak di sini kan dayah ya. Jadi mungkin karena itu tidak digunakan yang banyak. Kemudian kalau misalnya orang ini untuk ujian di lab, semuanya dikoneksi dengan internet. Izin nanya ya, ini kan lab IPA-nya kan lagi renovasi gitu kan. Jadi sebelum direnovasi, apakah lab IPA ini dulu pernah difungsikan? Pernah kami buat ini praktek-praktek, ada bahan yang kecil-kecil itu ada, mikroskop ada sedikit. Kemudian ke tahap apa namanya untuk indikator ada juga kami buat. Sekarang sering bawa naik. Kalau ini ya. Nah, terus kami juga ingin mengetahui Bu, bagaimana tuh kondisi umum sarana dan prasarana di lab ini gitu Bu. Misalkan apakah sudah sesuai standar penggunaannya gitu. Masih kurang lah, masih kurang lagi ini tahap baharui gitu. Terus kami ingin memastikan ketersediaan peralatan dasar Bu di sini seperti yang Ibu bilang tadi kan mikroskop, alat ukur gelas, laboratorium itu udah lengkap Bu. Udah ada maksudnya, walaupun tidak lengkap ada gelas ukur Berarti ini mungkin karena dalam tahap renovasi ini itu bincangnya Bu. Terus kami juga ingin mengetahui Bu, bagaimana sih sistem pemeliharaan dan pengecekan rutin laboratorium ini Bu? Masih kurang lagi. Ya 2 minggu sekali kan. Kalau nggak capek. Iya Bu. Jadi kalau untuk pengelolaan bahan kimianya Bu, kayak penyimpanan gitu Bu, praktikum lainnya gitu Bu. Karena kan kita tahu juga masih di dalam satu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi kami juga ingin memahami Bu, laboratorium itu dilengkapi dengan fasilitas keselamatan nggak Bu, seperti SAR, kotak P3K, wastafel gitu. Ya udah di kantor dibeli, udah dipesan nih. Yang ini apa namanya untuk apabila kematian udah ada juga, harus ada dia. Ada. Segitu juga pertanyaan. Sebelumnya kami pengen wawancarai mengenai fasilitas yang ada di perpus. Apa saja fasilitas yang tersedia di perpustakaan saat ini, Bu? Kayak buku gitu ya. Iya, yang paling banyak gitu. Jenis bukunya apa-apa aja di sini? Ada buku apa namanya? Buku IPA, buku TIK, ada buku apa namanya? IPS. Iya. Buku apa lagi? Halah, IPA, PPKN. Kalau kayak buku-buku tentang kayak novel atau tentang yang lain-lain kayak gitu ada nggak Bu? Ada buku kayak buku-buku anak yatim piatu itu, filsafat ya, seperti itu. Di antara buku-buku itu yang paling banyak koleksi di sini apa Bu? Yang paling banyak diminati sama anak-anak? Itulah buku-buku non fiksi itu. Non-fiksi. Bagaimana cara perpustakaan memperbarui buku-buku yang ada di dalam perpustakaan setiap tahunnya, Bu? Kayak ada nggak pembelian buku baru setiap tahunnya kayak itu? Ada, Bu?
Bagaimana cara strategi dari perpustakaan untuk meningkatkan minat dari siswa-siswa untuk minat untuk literasi, Bu? kayak untuk membaca gitu ya. Iya, Bu. Biasanya kan anak-anak suka membaca gitu kan. Iya. Tentang buku-buku non fiksi itu, tentang buku pelajaran. Berarti kalau kayak buku-buku pelajaran kurang ya anak-anak, Bu. Keseringannya bacanya yang kayak fiksi-fiksi kayak gitu aja. Oh iya, Bu. Apa harapan dari perpustakaan terhadap siswa-siswa untuk saat ini, Bu? Harapannya Iya. kan ke depannya mungkin lebih kayak mana ya? Kayak mana ya cara bilangnya? Belajarnya berarti lebih meningkat. Oh, berarti si murid ini harus lebih meningkatkan literasi membacanya agar lebih banyak lagi yang di perpustakaan ini, Bu ya.